Halo Sobat Gen Z and Millennials, it's soccer time. Kita udah ada di Piala Dunia 2026. Kali ini redaksi IDN Times punya program Soccer Times. Gue sama Sandi, teman di redaksi sport juga. Kita akan ngobrolin soal Piala Dunia kali ini. San, Piala Dunia, tapi kayaknya kurang rame ya sekarang ya. Lebih banyak yang Semua berawal dari kejadian beberapa bulan yang lalu, Bang. Iya sih ya. Itu sih yang menjadi salah satu, kalau kata gue ya, menjadi salah satu titik di mana orang-orang mulai mempertanyakan Ini rame apa enggak gitu. Amerika lanjut nggak nih? Bisa nggak nih si negara Iran bisa nggak nih gitu. Ini Kayak gitu sih. berawal dari situ ya. Betul. Perang sama Iran, terus kayaknya atensinya malah lebih banyak politiknya ketimbang aspek sportingnya sih. Kacau, Bang. Kacau banget anjir. Jadi apa ya? Sekarang kan fokusnya orang-orang ya kembali ke masalah-masalah yang memang sebenarnya itu kan masalah-masalah yang kalau Piala Dunia ini diselenggarakan di negara lain mungkin akan terjadi. Ya contoh misalkan kayak 2022 kan Bang di Qatar. Oke lah, Qatar kan memang sempat ramai dengan isu-isu human rights, terus isu-isu tentang masalah eksploitasi tenaga kerja. Tapi in the end Qatar justru menunjukkan bahwa penyelenggaraan sukses dan justru membuka mata masyarakat bahwa ini loh ternyata ada budaya seperti ini di Qatar gitu, dan untuk keluar masuk fans, keluar masuk tim pun tidak ada kesulitan. Ya kalau sekarang kan abang juga tahu Bang kayak gimana Bang ya. Iya. Yang kontroversi terbaru kan ada ya ICE-nya Amerika nih. Betul. Yang ibaratnya kalau gue bilang sih biang kerok ya. Duh. Wasit terakhir Somalia Omar Artan nggak bisa masuk. Terus Senegal diperiksa kayak itu kayak apa ya? Kayak mafia, dicari kayak mafia narkoba. Diperiksanya tuh pakai anjing pelacak. Itu. Terus Uzbekistan juga sama. Mungkin karena Uzbekistan orang-orang Amerika nih nggak tahu hidup dalam Cold War atau gimana nih Nggak gitu tahu kan. ya, makanya itu. Terus juga beberapa ya kalau sama Iran emang ada 15 staff dari 70 yang harus masuk. Iya. Mereka nggak 15 dapat. yang masuk ya. Termasuk kan presiden FFIRI-nya si Iya. Mehdi Taj itu nggak boleh masuk tuh. Udah ini berarti itu yang si Mehdi itu kan lanjutan yang pas dia nggak bisa pas kongres Bang ya? Iya, Disuruh ya balik pas lagi di, padahal yang kongres itu di Kanada loh, bukan Disuruh di balik. Amerika. Disuruh balik. Kan aneh gitu, jadinya, aduh, ini Piala Dunia mau kayak gimana sih? Tapi kalau gue ngelihatnya ini kayak diskriminasi sistematis. Nah, oke. Jadi kayak apa ya? Ini kayak Amerika udah punya sistem, imigrasinya seperti itu, seketat itu, dan nggak bisa diubah lagi gitu. Jadi kayak otomatis gitu. Kan Somalia masuk daftar hitamnya imigrasi Amerika dari sekitar 15 sampai 20 negara tuh. kalau Dan nggak yang menarik kan juga Tanjung Verde, Cape Verde dan juga Haiti kan sebenarnya masuk juga ya. salah. Ya, itu dia tuh. Tapi mereka aman-aman aja. Justru mereka aman ya? Justru aman ya? Iya. Itu yang menarik, kok mereka aman ya? Itu aneh ya. tapi tadi di redaksi itu kan gue sempat ada nemuin ini tuh San, sempat bikin beritanya juga. Kenapa si Omar Artan ini pada akhirnya nggak boleh masuk? Nah, kenapa tuh Bang? Jadi katanya imigrasi AS ini menemukan koneksi antara Omar Artan dengan kelompok teroris di Somalia. Oh, Nggak tahu nih bener atau Katanya enggak. ya. Katanya mereka Oh, kan ya sorry to say, gue kalau ngelihat Amerika nih kayak bukan dunia yang nggak bisa kita hidup di dunia abu-abu. Lu hitam, lu putih gitu loh. Betul. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi lu sebenarnya di Piala Dunia 2026 ini nungguin gak sih? Mungkin kalau dibilang nungguin banget sih karena ya bagaimanapun kan Indonesia sempat punya harapan untuk masuk ke sini kan. Jadi kita ngikutin banget tuh, terutama di kualifikasi Asia Bang ya. Di Asia kan kita ngikutin banget tuh dari mana perjalanan timnas dari even dari babak kedua pun udah mau ngikutin, babak kedua, babak ketiga, babak keempat, sehingga akhirnya kita gagal ya. Sempat ada di fase nungguin karena ada Indonesia. Tapi ya in the end kita juga pada akhirnya juga tidak terlalu, mungkin kalau dibilang menunggu enggak menunggu juga, kita tetap pengen tahu nih gitu. Karena pada akhirnya kan salah satu yang terjadi lagi tahun ini adalah Italia tidak lolos lagi. Italia ya. 3 gelaran beruntun tuh. 3 edisi loh. 3 edisi beruntun. tidak lolos. Ada apa sama Italia? Indonesia setara Italia bos, nggak lolos. Nah, Tapi seenggaknya Indonesia menurut gua perjalanannya jauh lebih, mereka bisa memenangkan hati fans lah. sepakat.
Tapi yang terakhirnya memang apa ya? Mungkin kalau menurut gue suasana kebatinannya kurang mendukung Suasana aja. kebatinan, oke. Iya kan, lo tau lah gitu. Gue ngomongin siapa Kebatinan, gitu kan. kebatinan, Suasana oke. kebatinannya tuh kurang. Cuma kan belakangan kan mungkin itu mulai terbangun lagi ya. Karena pelatihnya nih, kalau gue ngelihat pelatihnya secara psikologis sekarang John Herdman tuh, ya emang itu pelatih gitu yang bisa ngebangkitin mental bertanding anak-anak. Dia main secara psikologisnya bagus gitu. Jadi nggak kayak yang kemarin cuma gini Ini Bang, apa namanya, dia di lapangan gitu. ngejedotin ini apa ke benchnya di Arab tuh. Wah, Iya, anjay. cuma gitu doang gitu. Cuma Sinematik, gitu bro, doang. anjay. Cuma gitu doang. Tapi memang ya, dan ini Bang, apa, dan yang harus kita syukuri adalah ternyata negara-negara yang mengalahkan kita lolos. Arab Iya sama sih. Irak. Arab sama Irak lolos. Itu. Tapi Yordania tuh lolos juga, San. Padahal kita sempat menang sama mereka gitu loh. Tenang Bang, Zuir sudah di tangan kita Bang. Itu yang orang yang bawa Yordania lolos ke Piala Dunia sekarang di tangan kita Bang. Iya, Zuir betul. tuh. Betul. Aman. Jadi modal buat 2030 mungkin ya. Betul. Mudah-mudahan. Nah, lu 2026 ada jagoan nggak kira-kira? Gua ada 3 yang gue tungguin, sangat gue tungguin performanya ya. Prancis tentu, Spanyol, sama Portugal. Kenapa Portugal? Mungkin jika dibandingkan dengan Argentina Bang ya, yang sama-sama mungkin kan Portugal sama Argentina ini punya sosok one man-nya itulah ya, di Ronaldo dan Messi ini. Tapi kalau untuk Portugal ini gue sangat menanti bagaimana akankah skuad Portugal untuk Piala Dunia sekarang dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan skuad 2022 ke Messi. Jadi mereka menopang Ronaldo ini bisa nggak gitu sih dengan bakat-bakat. Lu tahu sendiri Bang, Portugal ini tengahnya udah Vitinha, Bruno, Vitinha sama Bernardo. Belum ada Nuno Mendes, belum ada Mateus Nunes, belum ada yang kipernya juga bagus, backnya juga lumayan. Emang Tukang sebenarnya pukulnya ada Renato Vega tuh. ada Renato Vega tukang pukulnya. Memang sebenarnya Portugal ini pun dari sejak Euro 2024 pun mereka sebenarnya udah punya peluang untuk bisa menggebrak. Tapi entah kenapa mereka ini nggak sesolid yang dipertontonkan oleh Argentina di 2022 kemarin yang akhirnya bikin Messi bisa jadi juara Bang gitu. Kenapa gua nanya lu Portugal? Karena kan kemarin ada salah satu prediksi dari ekonom Jerman, Joachim Clement tuh bilang tuh kalau ada 2 tim yang bakalan bersinar di Piala Dunia kali ini, Belanda sama Portugal. Mereka dari perhitungan dia tuh mereka yang akan lolos ke final. Dan jangan salah si Clement nih udah 3 kali loh memprediksi siapa yang jadi juara. Tepat semua gitu di Piala Dunia. Mantap, jadi Bang Clement. cuma gue menariknya gini, dia pakai 3 indikator teori. Oh apa tuh Bang? GDP, jumlah populasi dari negaranya, yang satu lagi prestasi dan keberuntungan. Oh lakinya Jadi lakinya dihitung tuh sama dia. Gue nggak tahu probabilitas keberuntungan yang dia maksud tuh apa, matriksnya kayak gimana. Cuma gue jadi inget satu, mungkin nih nggak tahu sih, tapi jurnalis sepak bola tuh menurut gue harus baca buku ini, Soccernomics. Oh, Simon Cooper dan Cooper. Stephen Szymanski. Si Cooper. Jadi kalau mereka merancang prestasi sebuah negara itu di buku Soccernomics ini, gua baca dari yang edisi 2014 sampai yang terbaru 2022. Itu memang GDP ini masuk. GDP satu negara tuh matriksnya masuk Untuk mengukur untuk prestasi mengukur prestasi negara itu. Oke. Dia mencontohkan 3 negara sebenarnya. Apa itu Bang? Korea, Amerika, sama Jepang. Oke. Negara terakhir kita udah tahu nih, Jepang ini nih kayak gimana nih, Betul. ya kan? Cuma kan yang jadi masalah dalam demografi penduduknya Jepang, Iya. anak mudanya sekarang nggak terlalu banyak kan, sedikit kan? Sedikit. Tapi mereka gunakan hafu, kayak kalau kita diaspora naturalisasi, Oh iya. ya kan? Lu lihat kipernya, ya kan? Abang-abangan Parma ya gitu. Iya, abang-abangan Parma. Emang mukanya Jepang banget kan? Enggak, Tidak. dia blasteran Brazil tuh. Oh di Brazil Bang. Oke, Afrika loh Bang dia. Kalau nggak salah blasteran Brazil, Brazil ya mungkin ya kalau Negritonya Brazil lah gitu. Oh, Jadi orang-orang kulit hitamnya Brazil lah. Lidahnya Brazil lah ya. Gitu. Jadi kayak seperti itulah campurannya gitu. Terus juga ada beberapa kan emang yang sebenarnya nggak ini ya nggak murni Jepang juga gitu. Jadi mereka menggunakan pemain-pemain seperti itu juga. Dan sebenarnya ya sah-sah aja gitu setiap negara gitu Betul, kan. betul.
Spanyol juga punya beberapa pemain yang kayak gitu. Aymeric Laporte kan juga sama. Terus Den Huijsen kan harusnya juga dia bisa ke Prancis tuh. Iya, dia malah ke Spanyol. Malah ke Spanyol gitu. Jadi kalau gua bukan percaya ya, tapi cukup yakin aja gitu dengan prediksi Clement. Cuma ya itu, kita harus buktikan apakah indikatornya itu sama atau enggak. Tapi kalau itu Portugal kejadian yang lu bilang, itu menarik sih. Dan Portugal itu sorry, yang kedua itu lu sebut Spanyol. Katanya dia ulangan 2010 akan terjadi. Oke. Belanda menarik. versus Spanyol. Kata si Clement. Gitu. Kalau melihat Spanyol sekarang Bang ya, sejak 2024 kan kita tuh Bang, kita nonton bareng-bareng tuh. Euro ya. Bagaimana di Euro mereka mengejutkan. Iya. Mereka tampil sangat mereka tampil masih dengan position footballnya, tapi mereka begitu klinis bak-bak dengan Nico Williams, dengan sosok siapa namanya pemain-pemain sekarang di Arsenal ya, kayak Mikel Merino, Zubimendi, even seorang Oyarzabal pun berpengaruh gitu ya. Gue melihat di sini dan setelah 2024, 2025 pun dengan skuad mereka yang lebih muda di 2024 Euro di Olimpiade 2024 juga di Paris, skuad Spanyol ini juga bisa ke final. Dengan jarak yang tidak begitu lama, mereka begitu konsisten pun di UEFA Nations League mereka juga berhasil ke final meskipun endingnya kalah sama Portugal ya. Dan Yamal pun dikasih tahu bahwa ini Ronaldo bos gitu kayak gitu kan. Tapi melihat mereka rutin ke final di beberapa ajang, terus juga bagaimana sekarang yang jadi perhatian gue adalah Spanyol tidak lagi Madrid sentris. Sekarang mereka justru mengalihkan pandangan ke bakat-bakat yang notabene mungkin orang-orang yang paham Spanyol ya, paham tentang budaya Spanyol disebut sebagai pemberontak. Orang-orang Katalan sama orang basket. Ada Yamal, Pedri, Gavi sebagai perwakilan Katalan. Terus masih ada Nico Williams, masih ada si kayak Merino, Zubimendi juga masih ada. Laporte juga jangan kita tahu basket dia. Nah, itu memang jadi hal yang kalau kita bisa bilang ya, itu adalah fondasi kekuatan yang dibentuk oleh De La Fuente dari sejak 2024 dan sampai sekarang masih kelihatan hasilnya gitu Bang. Itu yang kalau menyambung dengan prediksi yang lo bilang tadi ya bisa jadi mungkin mereka akan ke final lagi nih gitu dan kembali mengawinkan gelar Euro dengan Piala Dunia seperti yang mereka lakukan di 2010 dan 2012. Gue sebenarnya menariknya kalau misalkan Belanda sama Spanyol ketemu lagi benar-benar di semifinal yang dibilang Clement itu kan. Jadi kayak apa ya, kayak nostalgia gitu. Mungkin Belanda punya misi balas dendam gitu kan. Mereka nih udah berkali-kali tuh masuk final Piala Dunia atau Euro, tapi nggak pernah juara gitu loh. Betul. Sama kayak Indonesia masuk Piala AFF, final terus nggak pernah juara. Nggak tahu ini hubungannya. Senasib. Dan Belanda tuh menurut gua grupnya juga lumayan kenceng ya. Ketemu Jepangan kayak. Iya kan, mereka ya itu kalau bercandaannya netizen kan grupnya penjajah gitu. Iya Bang, itu insiden. Belanda sama Jepang ini kalau yang menang berarti dapatnya rempah-rempah gitu kan. Iya bener, lumayan dapat ini kan, dapat minyak kan, dapat rempah-rempah gitu kan. Cuma emang ya gue sih di grup itu menjagokan Belanda dan Jepang lolos sebenarnya. Cuma emang ini format baru, apalagi ini format baru ya. Nah itu tuh, ya yang jadi menarik tuh Bang. Cuma format baru ini nih jadi ujian juga sih menurut gue San. Nah, Bang. 104 pertandingan. Artinya ekspansinya gede banget nih, 104 pertandingan. Lu tanding di cuaca yang 30 derajat di atas. Waktu pas Piala Dunia antar klub, lihat tuh pemain capeknya kayak gimana. Bahkan lebih panas daripada Kamal Muara Bang ya? Iya. Gue pernah main di Surabaya. Jam 8 pagi. Main di Gresik jam 8 pagi. Itu memang humidity-nya, kelembapannya tinggi banget. Terus cepet capek. Betul. Itu Surabaya sama Gresik itu gua main di lapangan seperti itu. Ini gimana pemain, ya kita pemain amatir ya, mereka pemain profesional. Pemain profesional aja waktu pas Enzo Fernandez main di Piala Dunia antar klub, ingat gak dia bilang apa? Cepet capek, cepet pusing gitu. Betul. Nah, ini yang jadi tantangan sebenarnya. Gitu. Terus juga ada water break. Lu setuju nggak sama water break? Ya kalau water break Bang kan kembali kepada situasi geografis di tempat diselenggarakannya Piala Dunia Bang ya. Kan juga dulu kalau nggak salah juga di Brazil kan ya. Brazil kan juga pernah water break kalau nggak salah kan ya 2014 itu. Jadi memang bukan hal yang baru sih ya untuk water break ini, tapi ya mungkin
memang yang benar-benar harus diantisipasi oleh para peserta itu tadi yang lu bilang Bang, bahwa belajar dari Piala Dunia antar klub. Wah, cuaca panasnya bro, kacau bro. Be careful aja sih kalau kata gua mah itu buat terutama bagi rekan-rekan juga yang ada mau meliput ke sana ya, rekan-rekan jurnalis ya memang agak-agak mengkhawatirkan untuk si cuacanya ini gitu Bang. Tapi nggak cuma cuacanya doang, yang penting pada bisa masuk Amerika. Yang penting itu dulu. Gua ada pertanyaan Bang. Gua ada pertanyaan buat lu nih Bang. Yang masih jadi ini yang gua nih. Piala Dunia kan diselenggarakan oleh FIFA. Dan memang Amerika punya aturan imigrasi tersendiri yang mungkin berlaku sebelum adanya Piala Dunia ini di negara mereka. Itu nggak bisa gitu Bang ya? Misalnya dari FIFA-nya memberikan kayak, Rick, nih gua ada visa khusus nih buat peserta dan buat fans. Lu harus meloloskan mereka. Itu nggak bisa kayak gitu Bang ya? Kan Qatar melakukan itu. Nah kenapa Amerika enggak Bang? Nah ini jadinya yang jadi masalah kan sebenarnya posisi daya tawarnya FIFA kayak gimana gitu. Iya sih. Pertanyaan gue sih sebenarnya dari awal Piala Dunia ini daya tawar FIFA tuh di mana? Gitu. Iya oke. Ini apalagi kita tahu nih siapa? Sorry ya Gianni Infantino sama Trump nih kayak ya nggak tahu hubungan mereka seperti apa sebenarnya. Tapi kayak Infantino nih gampang banget disetir dan nurut sama Trump gitu. Artinya gini. Kita bandingin nggak usah jauh-jauh sama Qatar. Kita bandingin sama kita. Piala Dunia U20. Oh iya ini, rame nih. Gua waktu pas pembatalan Piala Dunia U20, gua langsung dikasih tahu sama salah satu sumber dalam FIFA, get ready. Kita bakal kasih berita tentang Indonesia akan dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Penyebabnya apa? Israel. Tapi ini masalahnya nih nggak cuma Israel nih gitu. Israel nggak main di Piala Dunia 2026 gitu kan. Emang mereka nggak lolos. Tapi kan ada negara lain yang pada akhirnya nggak bisa main. Terus FIFA diem aja. Ketika kasus Omar Artan kemarin, apa komentar FIFA? Itu tergantung negara masing-masing, kebijakan negara masing-masing. Loh Indonesia waktu itu kayak gitu. Dan menariknya sebelumnya justru Infantino pernah bilang kan Bang, kita akan mempermudah visa bagi para peserta. Ini yang jadi, nah makanya kan gue bilang daya tawar ya, karena Infantino pernah ngomong kayak gitu. Apakah negosiasi FIFA ke pemerintah Amerika itu gagal? Gitu. Dan task force untuk Piala Dunia yang dibentuk oleh White House itu juga nggak bisa apa-apa, malah membenarkan deportasi orang-orang yang dari fotografer Irak sampai ke Omar Artan. Itu dia membenarkan, karena apa katanya? Ya benar, itu sudah jadi tindakan yang benar. Itu yang menurut gua positioningnya adalah sekarang lu mau kemana gitu, posisi lu mau di mana, FIFA ini ada di mana sebenarnya posisinya. Kalau ini emang hajatannya FIFA, artinya menurut gua ya Piala Dunia kali ini wajar nggak banyak yang mau nonton, nggak banyak yang nyorot, karena satu faktor politisnya besar, kedua mahal banget. Tiketnya kacau tuh Bang, kita kacau. lihat harganya kemarin kan baca-baca. Kan sistemnya progresif. Iya. Kayak hukum ekonomi, semakin tinggi permintaan berarti semakin mahal kan? Nah itu. Hukum permintaan. Sama kayak transportasi. Bayangin, tiket kereta dari New Jersey ke New York aja bisa sampai $100. Wah, seriusan Bang? Harusnya tuh cuma normalnya, kemarin itu gua sempat nanya teman-teman juga yang ada di sana. Normalnya tuh sekitar 10, bahkan cuma berapa sih? Cuma $8 gitu loh. Berarti sama aja kayak di sini, misalkan kalau kayak di sini kan juga ya istilahnya kalau kita nyebutnya aji mumpung gitu Bang. Iya aji mumpung juga. Aduh. Gitu. Okay. Jurnalis Inggris, beberapa jurnalis Inggris waktu itu sempat capture atau foto bir-bir yang ada di di stadion. Harganya kata mereka nggak masuk akal, lebih murah Qatar. Padahal Qatar ya dalam tanda kutip ya negara Muslim Bang. Negara Muslim maksudnya mereka nggak ngejual bir emang ketika itu kan. Cuma harga minuman, bayangin harga minuman botol air mineral itu $6, hampir $7. Kalau dikonversiin dengan kurs sekarang 17 ribuan kan. 17 tadi penutupan 18 17.800 atau 900 gitu. Iya. Udah menguat lagi rupiah sedikit. Dan ditambah memang Amerika juga dolar Amerika sekarang juga secara kurs kan juga di kita udah mulai ini kan udah mulai naik gitu. sih. Makanya menurut gua nggak masuk akal kalau harga air minum segitu gitu. Jadi ya harus merogoh kocek dalam-dalam lah kalau kita mau ke sana. Betul, bagi orang-orang yang mungkin pengen nonton langsung ke Amerika, Meksiko maupun Kanada. Mungkin kita kasih ke Meksiko sama Kanada Bang ya. Mungkin apakah Meksiko atau Kanada bisa lebih murah? Kalau tadi sih gua kan sempet
berkunjung ke ini Bang. Tadi kebetulan Kanada kick off dubesnya. Dia bilang bahwa kita menyambut semua fans yang akan ke Kanada dengan tangan terbuka seperti itu. Nah, tapi ya kita nggak tahu nih apalagi dengan kejadiannya si Meditaj yang sempet Iya, di Vancouver viral itu tuh. sempet diin juga kan ya. Tapi kalau melihat Kanada sih, Kanada dengan juga bukan negara yang homogen ya, dia kan juga negara yang memang Dia memiliki Prancis, banyak Thai budaya, Prancis. ada Prancisnya juga kan, jadi mungkin mereka akan lebih open. Dan tentunya ya yang juga menarik pertanyaan gue tadi Bang, nih si Iran ini nih akhirnya kan, Iran akhirnya harus menjadi ibaratnya apa ya? Lu tinggal di Meksiko, main di AS, pulang pergi Meksiko AS nih untuk melakukan pertandingan tuh Bang. Itu juga gue menarik sih untuk si Iran sendiri sih. Yang lucu, Iran itu bisa ngelanggar peraturan FIFA. Kenapa tuh? Kita hitung gini, ada aturan FIFA yang menyebutkan kalau misalkan setiap tim harus melakoni pre-match press conference. Oh PR tuh. Iya kan? Sedangkan mereka secara aturan imigrasi ya, cuma bisa di situ di hari H pertandingan. Lu mau kedatang pre-match conference gimana? Dia nggak bisa pakai Zoom gitu Bang ya? Kalau pakai Zoom pun harus memang, nah ini yang jadi menarik. Maksud gue yang tadi gue bilang, daya tawar FIFA ada di mana? Kalau FIFA pada akhirnya mengakomodir dengan Zoom, latihan resmi mereka di mana? Kan harus ada uji coba lapangan satu hari sebelum juga. Official training. Official trainingnya harus Itu di itu tempat prosedur ini. yang jelas gitu. Artinya kalau itu terjadi, itu harusnya 2 hari pertandingan H-1 hari H. Baru mereka balik lagi ke Tijuana gitu. Nggak bisa mereka cuma di situ pas lagi hari H doang gitu. Nah ini yang gue bilang, kenapa daya tawar FIFA tuh lemah banget gitu. Ya. Jadi Gimana kalau jadi pemain? Gue kalau jadi pemain Iran sih sebenarnya ada motivasi berlipat karena kita kayak didiskriminasi, tapi ya kita harus fight gitu loh. ya banyak untuk buat Piala Dunia sekarang banyak sekali warna ya dibandingkan dengan 2022 lalu. Meskipun 2022 juga sempat ada isu-isu, tapi untuk sekarang mungkin selain penambahan peserta yang menjadi 48 yang juga sebenarnya membuka peluang negara-negara baru Bang ya, kayak Curaçao, Ya. kayak Curaçao, kayak Haiti, kayak Tanjung Verde untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Cuman ya mungkin itulah ketika memang pada akhirnya kita sering dengar Bang ya, kita sering dengar jangan kaitkan olahraga dengan politik. Oh bullshit tuh. Tapi ya in the end pada akhirnya kan ya tidak bisa seperti itu ya. Dan ya kick off-nya untuk Piala Dunia mungkin akan berlangsung pada dini hari nanti Bang ya. Ulangan juga tuh 2010 dengan switch position antara Meksiko dan Afrika Selatan. Iya. Ya di sini kami tetap mengencourage ya untuk para sobat milenial dan Gen Z nih untuk menyaksikan si Piala Dunia ini ya, karena memang pada akhirnya terlepas dari apapun kontroversi yang terjadi, terlepas dari apapun cerita-cerita di baliknya, tetap Piala Dunia ini adalah salah satu event sepak bola terbesar yang ada di dunia dan menjadi tempat bertemunya para bintang-bintang yang ada di dunia, gitu Bang ya. Iya sih. Pada akhirnya. Ya kalau ngomongin gejala sepak bola di era globalisasi, ada satu bukunya juga sempat gue baca. Emang politik itu sekarang udah mengikis nilai-nilai sepak bola, dan buktinya ya gue percaya dengan bukti di 2026 ini. Cuma gue berharap drama-drama di luar lapangan tuh hilang lah ya gitu. Maksudnya ketika turnamen tuh jalan, gue menantikan sebenarnya 48 tim ini berlaga sama tim-tim yang kayak Haiti, Cape Verde. Itu gue serius deh, itu kayak apa ya? Mereka mainnya kayak gimana ya gitu. Benar. Curaçao gitu. Kalau misalkan mainnya, ya ternyata mainnya kayak gini, harusnya Indonesia bisa nih masuk. Gitu. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi ada rasa gergetan sebenarnya gitu. Cuma ya nanti kita ngebahas di Indonesia Summit sebenarnya, sama ada Pak Erick Thohir, sama ada. Insya Allah satu pemain yang kita datengin ya. Ada pokoknya nanti pokoknya identik dengan nomor 7 ya pokoknya. Sobat Gen Z dan Millennials nih harus nonton di Indonesia Summit sebenarnya. Gitu. Kita kupas nanti ya. Siap, Kayak Bang. gimana. Oke, mungkin ya episode 1 kita bahas yang itu emang karena semuanya berdasarkan latar belakang, background, dan mudah-mudahan Piala Dunia 2026 kali ini tuh jalannya juga seru di luar ekspektasi orang-orang. Amin. Karena kan banyak, kalau ngomongin Amerika berarti kita ngomongin entertainment. Betul. Iya kan? Rajanya entertainment. Rajanya juga. entertainment. Amerika. Coldplay, mereka yang arrange semua hiburannya kan. Nanti halftime show juga ada di final.
terus beberapa Event-eventnya Super Bowl, final NBA juga mereka kan Iya. mengemasnya jago tuh. mereka kemasnya jago gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa dipatahkan lah ya nanti di pertandingan gitu kan. Amin. Amin. Gitu. Amin. Oke. Segitu aja dulu pembahasan kita. Nanti kita ada episode selanjutnya biar makin seru nih. Jangan di-spill semua dari sekarang karena juga Tahan. pertandingan kan masih jalan banyak nih. Oke. Gua Satria Permana bareng Sandi Firdaus. kita ketemu lagi di Soccer Time selanjutnya. Dadah.